Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman GKI Ngupasan. Tema kita hari ini, jangan menghakimi. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 7, ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Pada satu hari, Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak yang sudah lansia. Dia bercerita dengan seorang jemaat yang berprofesi sebagai dokter THT. Dokter THT ini masih muda. Didatangi oleh bapak-bapak yang sudah lansia ini, dan bapak ini bercerita tentang istrinya. Bapak ini mengatakan, "Dokter, istri saya itu sudah tuli. Saya harus bicara berkali-kali kepadanya, barulah ia mengerti." Lalu sang dokter yang masih muda ini memberi usul. "Begini Om mesti bicara dengan tante yang sudah sama-sama tua. Bicaralah dengan jarak yang semakin dekat. Untuk tahu seberapa sudah berkurang pendengarannya tante, Om mesti bicara dengannya dari jarak 10 meter. Jika tidak ada respon, coba dari jarak 5 meter. Lalu, kalau juga tidak ada respon, dari jarak 1 meter. Dari situ, kita akan tahu tingkat ketuliannya," kata sang dokter THT. Sang suami ini, bapak lansia ini, mencobanya sepulang dari gereja. Dari jarak 10 meter, ia bertanya pada istrinya, "Kamu masak apa malam ini?" Tidak terdengar jawaban. Ia mencoba maju dari jarak 5 meter. Bahkan 1 meter. Tetap saja tidak ada respon. Akhirnya sang suami ini, bapak lansia ini, bicara di dekat telinga istrinya. "Kamu masak apa malam ini?" Si istri memalingkan wajahnya kepada suaminya dan menjawab, "Sudah 4 kali aku bilang, masak sayur asem." Rupanya, sang suamilah yang tuli. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 3. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, "Mengapakah engkau melihat serpihan kayu?" Selumbar itu serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Tuhan Yesus mengajar untuk kita tidak menghakimi. Saat mengkritik orang,
mengkritik orang lain, kita kerap kali tidak sadar bahwa kita pun memiliki kelemahan yang sama. Bahkan mungkin lebih parah. Ada kalanya apa yang tidak kita sukai dari orang lain adalah sifat yang tidak kita sukai dari diri sendiri. Kita belum bisa mengatasi satu kebiasaan buruk, kemudian jengkel saat melihat sifat buruk itu muncul dalam diri orang lain. Sehingga kita memintanya untuk berubah. Tuhan Yesus tidak melarang kita menilai orang lain secara kritis. Namun janganlah membesar-besarkan kesalahan orang lain dengan mengabaikan kesalahan diri sendiri. Jika kita memakai standar atau ukuran tinggi dalam menilai orang lain, pastikan kita sendiri sudah memenuhi standar yang kita buat. Yang terbaik adalah introspeksi diri. Introspeksi diri terlebih dahulu sebelum memberi penilaian kepada orang lain. Supaya kita tidak menghakimi. Makin tinggi standar yang kita buat bagi sesama, makin tinggi standar yang harus kita sendiri penuhi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya dalam kasih Tuhan.